Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Kesehatan Akhwat izin mempresentasikan materi tentang trigonometri untuk memenuhi syarat perbaikan nilai matematika tingkat lanjut. Perkenalkan, saya Mahdia Najla Fahmida dan rekan saya Jihan Nadifa dan Naila Ufaira Mirza. Baik, penjelasan pertama dari Naila. Yang pertama itu pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga. Nama trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigonon yaitu 3 sudut dan metron adalah mengukur. Trigonometri sangat penting dalam berbagai bidang seperti fisika, astronomi, geografi, dan teknik, karena membantu dalam mengukur dan memahami berbagai fenomena yang melibatkan sudut dan jarak. Yang kedua, ciri-ciri trigonometri. 1. Hubungan sudut dan sisi. Trigonometri fokus pada hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga. Yang kedua, fungsi trigonometri. Terdapat beberapa fungsi dasar dalam trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Ada juga fungsi sekunder seperti kosekan, sekan, dan kotangan. Yang ketiga, rasio trigonometri. Fungsi trigonometri didasarkan pada rasio antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Misalnya, sinus suatu sudut adalah rasio antara panjang sisi depan sudut tersebut dan panjang sisi miring segitiga. Keempat, ada identitas trigonometri. Terdapat sejumlah identitas trigonometri yang merupakan persamaan yang berlaku untuk semua sudut. Yang kelima, itu ada lingkaran trigonometri. Lingkaran satuan adalah konsep penting dalam trigonometri yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi trigonometri untuk semua sudut, termasuk sudut negatif dan sudut lebih besar dari 90 derajat. Yang ketiga, ada fungsi trigonometri. Yang pertama, menghitung jarak dan tinggi. Dalam navigasi, astronomi, dan geografi, trigonometri digunakan untuk menghitung jarak yang tidak dapat diukur langsung, seperti jarak antar planet atau ketinggian gunung. Yang kedua, analisis gelombang. Fungsi trigonometri digunakan dalam fisika dan teknik untuk menggambarkan gelombang, termasuk gelombang cahaya, suara, dan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, grafik dan model. Trigonometri membantu dalam menggambar dan memodelkan berbagai fenomena periodik seperti gerak osilasi dan sinyal listrik. Yang keempat, itu ada desain dan konstruksi. Dalam bidang arsitektur dan teknik sipil, trigonometri digunakan untuk merancang struktur dan memastikan stabilitas bangunan. Baik, yang kelima, pemrograman dan animasi. Dalam pengembangan perangkat lunak, terutama dalam pemrograman grafis dan animasi, trigonometri digunakan untuk mengatur posisi dan rotasi objek dalam ruang 3 dimensi. Yang keempat, contoh penggunaan trigonometri. Yang pertama, astronomi, menghitung jarak antar bintang dan planet. Yang kedua, geografi, menentukan posisi geografis menggunakan triangulasi. Yang ketiga, teknik, merancang jembatan dan gedung pencakar langit. Yang keempat, fisika, menganalisis gerak osilasi dalam sistem Pegas atau pendulum. Yang kelima, medis, menggunakan teknik pencitraan seperti CT scan yang melibatkan pemrosesan gambar trigonometri. Dengan pemahaman dasar tentang trigonometri, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam berbagai situasi praktis dan teoritis. Tanpa disadari, sebenarnya terdapat berbagai penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, banyak siswa yang mengira trigonometri ini hanyalah teori di atas kertas. Setidaknya terdapat 6 penerapan trigonometri yang cukup sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghitung tinggi bangunan atau benda. Trigonometri ini dapat digunakan untuk menghitung ketinggian suatu bangunan atau benda. Tidak hanya itu, trigonometri ini juga dapat menghitung hal tinggi lainnya seperti gunung, bukit, dan pohon. Yang kedua, ada bidang navigasi. Perbandingan trigonometri dapat digunakan dalam bidang navigasi. Seperti contohnya, rasio trigonometri ini digunakan untuk menghitung jarak suatu titik terhadap garis pantai. Oke, yang ketiga, bidang oseanografi. Untuk bidang oseanografi, rasio trigonometri dapat digunakan untuk menghitung ketinggian gelombang laut. Yang keempat, bidang astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi. Hal ini karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur menggunakan penggaris, melainkan dihitung dengan skala-skala dan sudut-sudut sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat. Yang kelima, bidang teknik sipil. Pengukuran tanah adalah suatu cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang dimensi 3 dari suatu tempat pada permukaan bumi. Hasil pengukuran tanah dapat digunakan untuk membuat
peta topografi dari bumi untuk menentukan luas wilayah suatu daerah. Yang keenam, bidang arsitektur. Trigonometri juga bermanfaat dalam bidang arsitektur, antara lain untuk menentukan kemiringan atap, beban struktural, efek bayangan matahari, serta sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Kesimpulan dari trigonometri adalah alat matematika yang sangat penting dan serbaguna, yang memiliki aplikasi praktis yang luas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai disiplin ilmu. Memahami konsep dan penerapan trigonometri membantu dalam penyelesaian masalah yang melibatkan pengukuran sudut dan panjang, baik dalam konteks akademik maupun profesional. Trigonometri bukan hanya sebuah konsep teoritis, tetapi juga alat praktis yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mempelajari trigonometri, kita tidak hanya memahami hubungan dasar dalam segitiga, tetapi juga memperoleh keterampilan yang berguna untuk memecahkan berbagai masalah kompleks di berbagai bidang. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal trigonometri. Nilai sin alfa ditambah cos beta. Ingat, sin itu rumusnya demi, dan cos rumusnya sami. Tapi kita lihat dari alfanya, depan alfa ini 8, jadi sin 8 per, karena miringnya 10, jadi 8 per 10. Untuk cos saminya, ini cos B-nya ini sampingnya 8, jadi 8 karena kita lihat dari panjangnya, berarti 8 per 10. Karena hubungan sin alfa dan cos beta, jadi kita buat penyamaannya sin 8 per 10 ditambah cos 8 per 10. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal tambahkan 8 tambah 8, 16, 10 tambah 10, 20. Ini hasilnya. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat dan dapat memperbaiki nilai kami. Afwanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.